Stres itu setiap hari selalu kita alami. Dan bagaimana itu stres? Mari kita bahas pada saat ini. Hai, saya Dr. Evi, dokter spesialis kedokteran jiwa atau sebagai seorang psikiater. Jadi sahabat-sahabat ID, pada saat ini kita akan membahas mengenai apa itu stres. Stres itu setiap hari akan selalu kita alami. Begitu kita buka mata, maka kita akan berpikir. Dan apa itu yang kita pikirkan, bagaimana cara kita menghadapinya, itu sudah merupakan suatu stres. Setiap hari kita akan mengalami apa yang dikatakan sebagai stresor. Stresor itu sendiri adalah situasi, kondisi, atau suatu keadaan di mana kita semua merasa tidak nyaman. Dan itu yang menyebabkan suatu yang kita katakan sebagai stres. Stres itu sendiri membuat badan kita, tubuh kita menyiapkan secara fisiologis, secara mental, dan perilaku untuk supaya kita bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri, dan kita juga bisa menyelesaikan apa yang kita namakan sebagai suatu stres. Baik, stresor itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah frustasi. Kalau kita ingin sesuatu dan kita tidak mendapatkan, pasti rasanya tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah konflik. Konflik itu sendiri adalah kebutuhan di mana kita harus memilih antara 2 mungkin, antara 3 mungkin, atau antara keinginan kita dan keinginan lingkungan. Bisa juga antara kebutuhan dan kemauan atau dorongan. Contohnya adalah saya butuhnya sepeda motor, tetapi teman-teman saya punya mobil. Mana yang harus kita ambil? Nah, itu semua adalah suatu stresor. Itu bisa positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana kita semua menyikapinya. Stres itu bisa baik kalau mendorong kita untuk berusaha, memotivasi kita untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan kita. Tetapi dia akan buruk kalau kita sendiri sudah berpikir negatif. Kita sudah merasa bahwa tidak akan dapat, tidak mungkin, maka dengan sendirinya selesai. Dan itu akan mengakibatkan mekanisme-mekanisme fisiologis yang akan kita rasakan setiap hari. Baik, jadi kalau awal kita stres, saya tadi sudah sampaikan bahwa ada respon fisiologis. Dan respon fisiologis itu merupakan tanda, merupakan alarm bahwa kita mesti harus mengambil sikap. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, setelah itu maka kita akan membuat pertahanan, membuat mekanisme supaya apa yang kita rencanakan itu bisa terlampaui. Jadi seringkali kita memakai apa yang dikatakan sebagai mekanisme pembelaan ego, di mana mekanisme pembelaan ego itu adalah cara kita untuk menyesuaikan diri atau memperbaiki diri atau memecahkan masalah, mengurangi kecemasan. Tetapi kalau itu tidak selesai atau mungkin kita tidak bisa mencari bantuan, maka yang terjadi adalah kelelahan. Pada saat kita kelelahan, pada saat kita exhausted, maka yang terjadi adalah kemungkinan pertama adalah badan kita tidak bisa lagi untuk melakukan sesuatu, sehingga seringkali kita berpikir saya sakit.
Padahal sebetulnya yang diutamakan adalah Anda perlu istirahat dan relaksasi. Mekanisme pertahanan ego akan menjadi baik kalau kita sekali-sekali memakainya atau mempergunakannya, tetapi dia akan menjadi patologis atau menjadi sesuatu yang menjadi gangguan bila dilakukan secara terus-menerus dan membuat seseorang itu berperilaku maladaptif atau tidak bisa menyesuaikan diri, di mana secara fisik dan kemudian mental orang itu akan sangat terpengaruhi. Jadi sebetulnya kegunaan dari mekanisme pertahanan ego itu sendiri adalah membuat kita bisa bersosialisasi, kita bisa bergabung dengan orang lain dan menghilangkan kecemasan, kekhawatiran kita tentang apa yang kita hadapi. Macam-macam mekanisme pembelaan ego itu adalah yang sering kita pakai adalah berfantasi. Kita berkhayal mendapatkan sesuatu, atau bisa juga kita mengadakan suatu penyangkalan di mana kita mengatakan bahwa enggak, saya tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Atau kita simpan, kita merasa bahwa enggak, saya tidak stres, saya merasa bahwa aman, tidak ada masalah yang harus saya hadapi. Padahal sebetulnya banyak. Kemudian yang sering kali juga kita lakukan adalah kalau kita mengganti, artinya kita mengganti apa yang mengecewakan di dalam diri kita menjadi sesuatu yang kita bisa hargai oleh diri kita sendiri. Bisa juga kita menyusun suatu reaksi, suatu pertahanan yang semua orang bisa menerimanya. Itu salah satu dan beberapa mekanisme pembelaan ego yang seringkali kita pakai. Ada juga beberapa yang mundur, artinya kita menjadi anak-anak kembali. Karena pada saat anak-anak, semua masalah itu bisa terselesaikan atau diselesaikan oleh orang lain, sehingga kita tidak terlalu harus berpikir. Baik, kalau kita sudah mendapatkan atau kita sudah mengalami kesadaran bahwa pada saat ini kita mengalami stres, bagaimana cara mengatasinya? Banyak hal. Sebelum kita mesti harus berurusan dengan seorang dokter. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara mengurangi, mungkin menghilangkan beberapa yang kita bisa selesaikan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jangan cari masalah. Artinya kita mesti harus mengurangi kecemasan kita, kekhawatiran kita, dan kemudian kita juga harus mengembalikan peran dan fungsi kita sehari-hari. Jangan sampai karena kita stres, karena kita cemas, maka menjadi tidak berperan dan tidak berfungsi. Kalau itu semua tidak dapat kita lakukan, maka dengan sendirinya Anda membutuhkan pertolongan. Jadi intinya adalah pikiran yang bahagia. Bila kita semua selalu positive thinking, maka dengan sendirinya itu adalah suatu pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat itu sangat baik untuk mental kita dan tubuh kita. Distress atau keadaan yang dikatakan stressful, itu kita punya beberapa strategi yang bisa kita lakukan sendiri. Yang pertama adalah awareness, atau kita tahu bahwa kita stres. Nah, kalau kita sadar bahwa kita stres, maka kita bisa mencari tahu ada apa dengan saya, kenapa saya, dan kenapa reaksi saya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita membalance, mengadakan keseimbangan antara
stres positif dan stres negatif. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak mungkin stres, itu tidak mungkin. Karena setiap hari selalu ada masalah yang harus kita pecahkan. Dan itu merupakan suatu stres. Ya. Dan kemudian yang berikutnya lagi, yang C adalah kita harus bisa mengontrol. Bagaimana caranya? Ya, kalau mampu maka kita harus atasi. Ya, jadi kita mesti harus berusaha untuk mengatasi. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita perlu mengatasi. Tetapi kalau kita tidak mau tahu, di mana kita tidak mau menyadari bahwa saya sedang stres, maka kita tidak mungkin bisa mengatasinya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita stres, maka kita harus bisa melakukan apa yang bisa diubah. Contohnya adalah pekerjaan saya atau tugas-tugas saya tidak selesai, maka yuk kita buat jadwal. Yuk kita atur waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya 24 jam. Tidak semuanya kita pakai untuk tidur, tidak semuanya kita pakai untuk main, sehingga mari kita membuat jadwal harian, mari kita membuat rencana apa yang harus saya selesaikan dulu. Prioritas. Kemudian jangan lupa harus ada keseimbangan antara bekerja, ibadah, keluarga, istirahat, dan yang paling penting adalah rekreasi. Kemudian jaga kesehatan dengan makan teratur, istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga secara teratur. Istirahat cukup berapa lama? Bayi 9 jam, remaja, orang dewasa 6 jam itu sudah cukup. Jangan 9 jam, karena kalau 9 jam maka tugas-tugas kita akan menjadi terbengkelai. Setelah kita menentukan prioritas-prioritas kita, maka berikutnya adalah kita harus menerima apa yang tidak bisa diubah. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu harus dapat. Ada beberapa yang kita harus berpikir kembali, apakah yang saya inginkan itu rasional atau tidak. Berhenti berfantasi, turunkan harapan, dan menjadi lebih realistis. Mana yang saya mampu, mana yang saya bisa. Dan setelah itu, kalau misalnya memang tidak mampu, maka kita mesti harus berbagi dengan orang lain. Harus mohon bantuan orang lain, bisa teman, keluarga. Kalau misalnya keluarga pun sudah tidak mampu, maka berikutnya adalah profesional. Kita bisa ke psikolog, kita bisa juga ke seorang dokter yang mungkin lebih peduli untuk mendengarkan masalah Anda, atau setelah itu bisa ke seorang psikiater. Demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk tulis saran dan masukkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini. Agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Belum, Mas.
Pertahanan ego itu sendiri menghilangkan. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Mantap.